Hai, selamat datang di Ulasan Ngerti Hukum ID. Ulasan adalah program pengetahuan yang menjelaskan berbagai informasi mengenai hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel kami di YouTube @ngertihukum_id. Kunjungi juga situs kami di ngertihukum.id. Dan ikuti kami di berbagai media sosial kami, Ngerti Hukum ID. Halo rekan-rekan semua, selamat datang di ulasan dan semoga semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Mutia, pada ulasan kali ini saya akan membahas mengenai ragam manfaat bagi inventor. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah HKI di Indonesia. Baik, dalam catatan sejarah, perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI di Indonesia sudah dimulai sejak 1840-an. Pada saat itu, Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda diperkenalkan oleh pemerintah Belanda Undang-Undang Perlindungan HKI, yaitu Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. Indonesia juga telah menjadi anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak 1914. Nah, selanjutnya setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Nah, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang ini dengan menimbang beberapa hal. Yang pertama, bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Lalu pertimbangan yang kedua adalah bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten. Lalu selanjutnya pertimbangannya adalah bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menerbitkan iklim persaingan usaha yang sehat. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan paten? Paten diatur pada Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, di mana sesuai dengan pasal 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, sesuai dengan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan invensi itu adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, apakah seluruh invensi dapat dipatenkan? Nah, menurut Undang-Undang Paten, tidak semua invensi dapat diberikan paten. Adapun beberapa pengecualian itu meliputi yang pertama, proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Selanjutnya, yang tidak dapat diberikan paten adalah metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Selanjutnya, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Lalu ada makhluk hidup kecuali jasad renik atau proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Tadi adalah beberapa invensi yang tidak dapat diberikan paten. Nah, lalu selanjutnya muncul juga pertanyaan, apa saja yang akan didapatkan atau apa saja manfaat yang akan didapatkan oleh inventor ketika mereka melakukan permohonan paten. Nah, manfaat yang akan didapatkan oleh inventor, yang pertama ada membantu perusahaan menjadi pemain utama dalam pasar, ya, mengurangi ketidakjelasan risiko dan persaingan usaha dari pendompleng dan pembajak invensi. Lalu manfaat yang dapat dimiliki adalah pemilik paten dapat melisensikan hak yang dimilikinya guna memperoleh bayaran dan atau royalti. Lalu ada perlindungan paten dari invensi akan membantu pengembalian biaya dan memperoleh keuntungan yang tinggi dari investasi yang telah dilakukan.
Selanjutnya, melisensikan paten kepada pihak lain dapat memberikan akses untuk masuk ke dalam pasar baru baik dalam dan luar negeri. Lalu ada paten efektif untuk mencegah pihak lain untuk mematenkan invensi yang serupa atau sama. Manfaat yang lain adalah portofolio paten yang kuat dapat digunakan kepada perusahaan-perusahaan agar tertarik untuk menanamkan modal pada invensi tersebut. Manfaat yang lain adalah meningkatkan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pemalsu invensi yang sudah dilindungi. Ini penting, jadi paten itu adalah merupakan perlindungan hukum bagi seorang inventor. Nah, selanjutnya adalah beberapa perusahaan akan memberitahukan daftar paten yang mereka miliki melalui iklan untuk memberikan citra inovatif kepada masyarakat. Jadi sebagai branding, tentu saja paten juga bisa. Jadi saya dapat simpulkan bahwa kesimpulannya adalah bagi para inventor yang memiliki invensi yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang tertulis pada pasal 4 dan pasal 9 UU Paten, tentu saja inventor dapat mengajukan permohonan paten melalui Dirjen Kekayaan Intelektual atau yang biasa kita sebut dengan DJKI untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan beberapa manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya. Tadi ada sekitar 8 manfaat yang dapat dapat dimanfaatkan oleh para inventor. Nah, semoga ulasan pada kali ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu rekan-rekan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya paten. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.